Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Sagita? Lur, sorry ya, saya baru bisa ngereading untukmu. Sorry banget. Karena di bulan Mei ini, waduh, ya teman-teman juga ngerasain lah ya. Perjalanan di bulan ini bagaimana gitu. Oke Lur, dari kota mana nih sedulur Sagi yang hadir? Monggo silakan komen saja. Oke, kita lanjutin lagi ya readingannya. Kita masih lanjutkan untuk pembahasan di Mei. Dan seperti biasa, ini adalah general reading, sifat readingannya. Energinya bisa vice versa. Dan videonya nggak diedit ya Lur ya. Jadi kalau banyak audio yang kurang enak didengar ya, saya mohon maaf ya. Kita akan kupas sedalam-dalamnya. Wah, ada petunjuk apa lagi nih untuk Sagi nih dalam waktu dekat ini. Aduh, sorry nih, saya lambat banget yang reading. Biasanya tanggal 15 itu sudah beres semua sih untuk 2 kali readingnya ya. Cuman ya saya sendiri lagi banyak banget kesibukan dan ketidakpastian gitu. Aduh, Sagi, ya ampun. Aduh, Sagi, kamu kenapa? Kamu seperti capek banget, sakit dan bingung arah. Ya. Sagi di sini ya. Apa ya? Jujur sih ya, saya ngerasakan banyak energi Sagi yang lagi berat banget ya hawanya. Capeknya, lelahnya, dan kamu merasa sendiri ngadapin segala sesuatunya ya. Dan seperti bingung harus mau kemana gitu loh ya. Oke, teman-teman Sagi di sini langsung saya mau kasih clue ya di sini ya teman-teman ya. Kalau yang aku rasakan sih ada petunjuk ya di sini. Cuman ini agak abstrak loh ya. Artinya ya mungkin bisa dalam waktu dekat ini ataupun di akhir bulan nantinya. Nah, jadi pesanku di sini untuk teman-teman Sagi, kalau bisa kamu kuatin spiritual kamu ya, tolong ya. Karena itu penting banget Lur, gitu loh ya. Situasi penuh dengan ketidakpastian banget di bulan ini. Ya kamu ngerasain sendirilah. Ya, capeknya, lelahnya. Dan jujur ya di sini apa ya? Ngerasa kayak nggak dihargai gitu loh, ya gak? Kamu itu apa ya? Di beberapa waktu sebelumnya, kamu banyak sudah mengasih dan mencoba memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Kamu sudah coba untuk sabar ngadepin sikapnya dia, gitu. Tapi entah kenapa ya, saya merasakan pengorbanan yang sia-sia, gitu. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kamu ngerasa kayak, aduh aku harus gimana ya di sini gitu loh. Ada nggak di antara kamu yang merasakan hal itu?
dan bingung harus berjalan kemana, kayak nggak ada apa, seperti mengalami sebuah kebuntuan gitu loh, seperti kamu sedang berjalan tapi aduh nggak tahu mau harus kemana gitu, bingung aja sih gitu ya. Dan kedepannya sih Sagi sendiri lebih banyak cenderung diem ya, karena itu tadi lelah banget sebenarnya, energi kamu udah banyak banget terkuras di sini ya. Kamu sudah banyak banget ibaratnya, aduh, wah, ya, jujur sih berat banget sih ya, sebagian di antara Sagi di sini. Karena ujiannya dari orang terdekat itu sendiri sih. Itu tadi ya, makanya tolong ya teman-teman Sagi, kamu kuatin ibadah kamu ya, karena itu satu-satunya jalan agar kamu bisa mencapai ketenangan dulu lah gitu ya, agar kamu bisa ngerti harus kemana nanti ke depannya. Dan lanjut lagi teman-teman Sagi, ini saya mau kasih clue lagi di sini, tapi ini energi vice versa ya. Bisa Sagi, bisa pasangan Sagi, ya siapapun itulah kalau kamu memang nanti merasakan lo ya. Satu nih, saya mau to the point ya, tegas-tegasan. Tolong deh sifatnya, ya. Capek loh sama sifat kamu ini, sama sikap kamu ini, egonya kurangin deh, ya. Ya, kasihan loh. Ini orang bingung gitu. Dia harus bersikap seperti apa sih sama kamu gitu loh, ya. Ya mungkin kamu sendiri nggak paham dengan dia. Ya karena itu tadi, hawa nafsumu, sifatmu, itu yang membelenggumu sendiri. Jadi kamu sulit untuk memahami orang terdekat kamu sendiri. Sedangkan dia atau orang terdekat kamu ini sudah berusaha banyak hal di sini. Ingin menjalin komunikasi, perbaikilah komunikasi itu dengan baik gitu loh. Kalau ada apa-apa tuh ya mbok yo ngomong gitu loh ya. Jangan cuman diem. Ya mungkin kamu berpikir, aku diem biar dia ngerti mas gitu. Ya ngerti gimana loh wong diem kok. Ya, ilmu diam itu memang bagus, tapi harus tahu di mana kamu harus menempatkannya gitu loh. Ya, coba deh nanti direnungin lah ya di sini. Karena ini butuh banget komunikasi dengan baik di sini, karena ada kesalahpahaman gitu. Maunya si A begini, si B-nya mungkin nggak paham dengan maunya si A. Ya bingung. Ya terjadilah konflik nanti. Terjadilah masalah gitu loh. Wah, apa ya enak hubungan itu ibaratnya kayak gitu loh bro. Ya. Karena ini jujur bahaya banget sifatnya ini ya. Hawa nafsu, sifat, ini bahaya banget. Ya renungin sendiri lah, saya nggak perlu sebutin lah, nanti malah tersinggung, nanti dikira menghakimi lagi, ya. Cukup kamu renungi, karena di sini ada sifat buruk yang mungkin kamu sendiri nggak sadari. Terus kemudian ada satu yang harus kamu renungkan lagi ya. Ada nggak di antara Sagi di sini, ya, merasa jauh dari lingkungan, atau mungkin lingkungan itu ngerasa jauh sama kamu, atau orang terdekat seperti teman, saudara, bla 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 itu kurang intens sama kamu merasa sendiri, kamu merasa dijauhi, siapa nih yang ada dalam posisi itu? Oke, saya mau ngobrol dulu deh sama teman-teman yang berada di posisi yang saya sebutkan tadi. Satu, tak kasih clue ya, hati-hati. Mulutmu harimaumu. Artinya, ucapanmu akan menerkam dirimu sendiri. Hati-hati kepedasan lisan. Lisan yang pedas, hati-hati. Ya, teruntuk teman-teman di sini yang mungkin secara emosionalnya lagi up and down banget, tolong kamu hati-hati dengan lisan. Karena di sini jujur sih ada yang tersakiti oleh lisan itu sendiri. Ya, ini vice versa loh ya energinya. Cukup kamu renungkan saja. Ya, sakit bener loh ini orang. Jujur aja sih saya ngomong ya. Ya kalau alam ini nggak setuju, alam ini marah samamu karena lisanmu itu, yaudah jangan salahkan alam ini nantinya ya. Banyak karma nanti ya. Kamu akan dijauhi, kamu akan kehilangan kepercayaan di sini ya. Siapa ini yang suka janji-janji tok nih, mulutmu
janji-janji tok nih, ya. Lu akan krisis nih. Kamu akan krisis kepercayaan. Tolong ya yang hadir di sini kedewasaannya ditingkatin ya. Karena sering saya bahas ini vice versa ya malah tersinggung. Ya nggak usah nonton ke sini kalau tersinggung. Sorry saya modenya serius banget sekarang. Terkhusus untuk Sagi ya. Karena situasi Sagi dari Sagi sendiri ke lingkungan Sagi ini complicated banget gitu loh. Ya. Hati-hati lah ya teman-teman. Ya nanti direnungin sendiri-sendiri lah ya. Kalau merasa tersinggung ya udah monggo silahkan, mau tonton silahkan, nggak sudah gitu aja sih ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah itu yang perlu direnungin nanti ya. Sesuatu yang mungkin nggak kamu sadari, ya mungkin kamu sibuk dengan dunia kamu, ya terus kamu bingung loh kok keadaan berubah, kok mereka begini, kok mereka begitu. Kan gitu loh manusia itu ya. Kebanyakan manusia itu suka nyalahin tapi nggak sadar dengan dirinya sendiri, nggak sadar dengan lisannya di sini, ya gitu. Makanya tadi ada keluh tentang kesalahpahaman di sini, ya. Oke, lanjut lagi ya, di sini ya teruntuk Sagi sendiri, ya itu tadi sih, ya energi Sagi di sini naik turun sih gitu loh, ya. Jadi ketika Sagi berusaha untuk sabar, berusaha untuk tenang, ya entah kenapa memori-memori alam bawah sadar kamu tentang perjalanan kamu sebelumnya yang menyakitkan itu terkadang muncul lagi. Itu PR sih ya. Kamu harus kendalikan itu dan pesanku tolong jangan kamu ikuti ya kenangan, memori yang sudah lalu. Udahlah bro ya. Kemarin itu adalah sejarah. Esok itu adalah misteri. Hidup kita tuh hari ini. Nikmatilah, syukurilah apa yang ada hari ini gitu loh ya. Ya semoga mata hatinya banyak yang kebuka lah, amin ya. Apalagi Sagi lah, Sagi tuh dewasa lah ya orangnya gitu loh. Nah kemudian di sini teman-teman teruntuk kamu yang mungkin merasa terzolimi ya, ataupun pengorbanan kamu sia-sia selama ini, kamu sudah baiklah, kamu sudah banyak berusaha berubah, kamu banyak ngalah nih ya, tapi kok ya dia kayak gitu terus sama kamu gitu. Artinya segala perbuatan baik kamu, usaha kamu itu saya yakin gak akan sia-sia. Pengorbanan kamu tuh gak akan sia-sia ya. Itu akan berdampak baik kok untuk kamu gitu loh. Anggap aja sedekah, udah simple gitu loh ya. Jangan kamu jadikan beban pikiran, jangan kamu jadi insecure di sini. Gitu loh lor. Oke. Karena situasi di bulan ini banyak konflik batin, ujian hati, ujian perasaan tuh banyak banget. Manusia tuh di luar ya kelihatannya aja ketawa-ketawa, hahihi. Hatinya lah itu lo ruwet gitu. Cuman berusaha untuk tidak menampakkan yang sebenarnya saja gitu loh, ya kan? Ya udahlah Sagi ya. Di sini kamu juga nggak sendiri kok sebenarnya, ya. Kamu masih punya Tuhan, ya kan? Yang baik sama kamu sebenarnya banyak juga. Kamu jangan overthinking lah, ya. Kalau ada di antara kamu yang sekarang, waduh, insecure-nya parah nih gitu. Kamu menilai semuanya salah di sini, ya jangan kayak gitu, ya. Mengenai lingkungan kamu, ya ini lingkungan apapun loh ya, mau lingkungan karir, kayak usaha, rumah tangga, pertemanan gitu. Sorry ya, terkadang harus tak jelasin kayak gitu, karena ya banyak yang kadang nggak memahami gitu. Apalagi nontonnya cuman secuplik-secuplik gitu. Udah nggak paham komen pula ya, lucu ya dia. Sagi kenapa ya? Kok kurasakan seperti banyak banget sih orang yang berusaha untuk menzolimi kamu. Ini banyak orang iri loh lur. Ya, kamu tuh udah tenang loh. Aduh jujur ya, saya belak-belakan aja nih ngomong. Sagi ini sudah berusaha untuk tenang loh. Dia nggak mau ganggu orang. Cuman tuh tadi ada aja yang usil. Bingung nggak? Ya jujur aja bingung nggak kamu? Kenapa ya kok gitu ya? Gitu. Tak kasih jawaban deh. Sagi jujur ya, aura kamu lagi kuat loh. Ya.
Aura positif kamu tuh lagi kuat gitu. Sebenarnya kamu tuh lagi bersinar di sini. Ya, ada nggak di antara kamu contoh ya? Mungkin secara rezekinya ya baru naik, ya. Atau kamunya baru berusaha, baru move on, kamu lagi ceria-cerianya misalnya. Kemudian dia dari aura kamu memang kuat banget aura aura positif kamu. Ya, kamu mau seneng dikit, ada aja orang yang iri, yang usil lah, yang inilah, yang itulah gitu. Seakan-akan apa ya, lingkungan kamu tuh nggak terima kalau kamu itu maju, sukses, berjaya tuh mereka nggak terima dengan itu. Ya itu aneh gitu, manusia idiot kayak gitu nggak usah kamu pikirin gitu loh. Ya, yang jadi ya apa ya jujur sih saya juga nggak bisa nyalain kamu sih. Kadang kebawa pikiran aja sih ya ketika orang-orang di sekitar kamu itu ya gitu sama kamunya gitu. Ya sekarang kembali ke diri teman-teman lagi lah ya, kalau kamu memang sedang melihat ya lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu ini waduh usil banget lah, yang iri lah, yang toxic, yang bla 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 sama kamunya, ya karena memang kamu lagi bagus loh. Ibarat bunga tuh kamu lagi harum gitu loh. Tugas kamu stop, jangan pedulikan mereka, jangan kamu respon. Ya, jangan kamu respon, biarin, diamin, nanti nanti gelabakan sendiri mereka itu. Ya, ngapain sih? Lo harus bersinggungan, harus ngerespon orang-orang idiot gitu loh, dan mereka nggak tahu tentang kamu. Mereka nggak paham lur sama kamu itu. Mereka hanya iri doang sama kamu. Ya, renungin lagi. Udah waktunya kamu jadi jati diri kamu sekarang. Ya, karena saya ngerasakan di sini ada di antara kamu itu berusaha untuk humble gitu loh, berusaha untuk uh, I don't care dengan orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Ya untuk teman-teman yang memang sudah kebal dengan mulut-mulut manusia idiot ya saya oke-oke aja sih. Cuman lagi-lagi loh, sorry ya, kadang banyak loh yang gampang kepikiran orangnya, sifatnya, gampang berperasaan apalagi. Ada orang ngomong dikit udah langsung kepikiran, drop pula. Nah itu, ya, saya khawatirnya orang-orang yang kayak gitu ini loh. Hmm. Oke, teman-teman Sagi, ya jadi ini tak kasih clue lagi sih untuk semuanya ya. Sorry. Saya mau minta tolong deh sama Sagi. Ini dalam kehidupan kamu lah ya. Mau segi apapun lah ya. Yang jelas nih masalah interaksi. Ya, antara kamu dengan orang terdekat kamu, teman kerja, kayak mau siapapun lah interaksi kamu di luar sana. Ya, mau ranah keluarga, karir, atau lingkungan kerja, atau lingkungan apapun. Tolong satu hal, ya, please, kedepannya ini, ya, kalau kamu nggak sabar, kalau kamu nggak nginget tujuan kamu bisa ribut sama orang nih, kamu bisa konflik sama orang nih, gitu loh, ya. Karena apa? Banyak yang ada aja sih manusia-manusia yang gitu, ya, usil, bahasanya itu usil gitu loh, ngerti lah ya. Jadi tolong jangan kamu terlalu ngerespon mereka. Yang saya khawatirkan nanti kalau kamu terlalu ngerespon mereka, akhirnya kamu ribut sama dia, ini akan menyebar keributan kamu ini. Akhirnya didengar banyak orang. Akhirnya kamu ngerasa seperti tertekan nantinya. Ya, di sini bukan kamu kok yang salah. Mereka aja yang nggak paham sama kamu. Makanya sekarang kembalilah ke jati dirimu, kembali ke Sagi yang sebenarnya, karena Sagi itu hawanya lebih adem sebenarnya, lebih kuat, lebih positif ya si Sagi itu sendiri. Kembali ke jati diri kamu dan udah ya, jangan biarkan manusia-manusia idiot itu mengganggu perjalanan kamu, langkahmu. Ingatlah tujuan kamu apa, impian kamu apa, planning kamu apa, kembali ke situ lagi ya. Sayangi diri kamu. Ya, kamu mau bersikap seperti apapun ya, kamu mau baiknya kayak apapun. Kalau mereka sudah nggak suka sama kamu, mau gimana lur gitu. Ya. Kayak gitu.
Ya untuk teman-teman yang single ya ini kalau untuk cinta-cintaan sih ya sebenarnya balik lagi ya kalau untuk masalah asmara sih si Sagi itu lagi bad mood aja sebenarnya. Yang pengen deket sama kamu nih banyak. Ya Bora, ayo. Ya, cuman ya itu tadi Saginya gitu loh. Lagi nggak semangat aja sih, lagi males gitu soal cinta-cintaan gitu. Kenapa? Karena si Sagi sendiri mungkin sedang ada trouble atau konflik di dirinya sendiri atau di lingkungannya itu sendiri gitu loh. Jadi boro-boro mau urusan cinta, urusan diri sendiri aja ruwet kok, mau mikirin cinta gitu loh ya. Jadi kalau ada di antara kamu mungkin lagi ngedeketin Sagi, terus Saginya itu seperti tarik ulur atau on off ya energinya, ya kamu juga nggak bisa nyalahin sih kawan. Karena si Sagi sendiri itu secara perasaannya memang lagi agak ngambang gitu loh ya. Ya mungkin ada trouble gimana-gimana dalam dirinya ataupun orang sekitar itu tadi loh sehingga membuat si karakter si Sagi itu kurang greget soal cinta ya. Dan saya setuju sih kalau memang ada di antara si Sagi itu sendiri yang saat ini aku mau fokus sama diriku dulu lah mas gitu. Aku lagi males lah ngurusin cinta-cintaan karena urusanku sendiri lagi ribet. Masalahku sendiri lagi ruwet gitu loh. Ya, ini ya energi dengan orang terdekatnya sendiri nih gitu loh. Ya udah bagus kamu. Kamu lebih baik sayangi diri kamu dulu deh saranku gitu loh. Dan ini untuk yang punya pasangan nih yang malah yang si Sagi kadang jadi dijadikan kambing hitam nih di sini nih. Ya, gitu. Ya jujur sih, ini bukannya Sagi itu sombong atau apa enggak. Kalau Sagi mau aja, aduh udah gampang tuh ninggalin kamu gitu loh. Tapi Saginya nggak mau. Sagi masih berusaha untuk sabar di sini, untuk bertahan dulu, ngadepin sikapmu, ya gitu loh. Kalau Sagi nggak sayang sama kamu udah pergi dari kemarin-kemarin gitu loh. Sadari sifatmu itu. Tapi ya nanti ingat loh ya, jangan salahkan Sagi kalau Sagi pergi. Capek sebenarnya, jujur ya capek. Itu loh. Yang nunggu Sagi ini di luar banyak loh, ngantri udah. Ya bahasanya ngantri lah ya. Sorry sih saya bukan yang ngunggulin Sagi nggak lah ya, saya nggak kayak gitu sih. Kalau memang ada yang salah pasti tak kasih tahu gitu loh ya. Hmm. Ya lagi-lagi tadi energinya adalah vice versa seperti itu ya. Jadi tolonglah nanti direnungin lagi ya, karena hubungan ini perlu kamu pikirkan secara luas. Jangan selalu kamu itu terperangkap oleh rasa sakit ataupun kekecewaan ketika kamu menghadapi suatu masalah. Ya, contoh mungkin kamu lagi ilfil sama sifat dia atau mungkin dia ada kesalahan ya itu tadi bahasanya kan entah itu kata-katanya yang pedes lah yang bawel lah yang nyerocos sendiri nggak jelas lah gitu bla 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 yang akhirnya membuat kamu sakit kan saya ngerti cuman ketika ingin menghadapi suatu masalah itu ya kamu harus kesampingkan dulu nih rasa sakit kamu coba kamu lihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda dulu gitu loh ya. Kalau terus terperangkap oleh rasa sakit, itu akan menciptakan kebencian dan kebencian terus-menerus. Yang ada hidupmu akan selalu membenci dia. Gitu loh ya. Oke. Nah, jadi ya ini jujur sih masalah komunikasi tolong diperbaikin lagi ya. Agar kedepannya nggak ada kesalahpahaman lagi ya makanya tadi saya kupas tentang Shisagi itu sendiri ya ini energi vice versanya tadi kalau memang ada konflik batin atau konflik perasaan gejolak hati gejolak jiwa ya hati dan jiwa sama lah itu ya kayak gitu sudah saya kupas semua di sini ya jadi tak kembalikan ke diri teman-teman lagi ya tolong deh direnungin dulu lah gitu loh masa ya hubungan itu mau ribut-ribut terus-terus kan nggak enak toh nggak enak Oke. Em, Keluhnya untuk readingan kali ini hati-hati ya sifatnya
direnungin sendiri-sendiri. Jangan sampai ketidaksadaranmu, ketidakpahamanmu, ataupun kelalaianmu atas dasar sifatmu menghancurkan dirimu sendiri. Ya, jangan selalu menyalahkan, gak ada gunanya. Terkadang diri kita juga salah, terkadang lisan kita juga salah, terkadang asumsi pikiran kita belum tentu benar. Ya Lur ya, dah antengin dulu deh diri kamu deh, biar adem dulu nih gitu loh ya. Nanti pasti enak kok ke depannya. Ada aja jalannya, ada aja petunjuknya. Cuman ya kamu akan merasa sulit ketemu jalan keluar, sulit ketemu petunjuk. Ya, karena di dalam dirimu tuh panasnya minta ampun. Obatinya gimana sih? Ya, ibadah sembahyang malam. Makanya jangan malas-malas sembahyang malam gitu loh. Cobalah dijalanin. Apa salahnya sih? Nggak rugi nggak, serius. Coba deh. Jalanin dulu, coba dulu baru nanti tahu rasanya gimana. Karena itu kamu butuh itu bener lah. Oke? Oke Lur, semuanya Sagi ya, thank you untuk kamu yang sudah like video ini. Ya semoga kebaikan kamu dibalas dengan sebesar-besarnya semesta ini. Saya di sini hanya bisa mendoakan yang terbaik sih untuk teman-teman yang hadir. Semoga segala sesuatu kebenaran itu akan menjadi hakmu, akan berpihak samamu, dan memang akan berpihak samamu sih. Selama kamu jujur, benar, selama jalan kamu lurus, ya segala kebaikan juga akan berdatangan sama kamu nantinya. Oke, terakhir please sekali lagi saya ulangin, hati-hati dengan sifatmu, hati-hati dengan lisanmu. Oke, itu yang bisa saya bahas untuk Sagi. Ambil sisi positifnya, dan kalau ada kata-kata saya mungkin yang kurang enak didengar ya saya mohon maaf lah ya. Saya memang kayak gini sih orangnya. Lo mau terima silakan, nggak juga silakan. Lo mau tonton monggo, nggak juga silakan gitu loh ya. Tapi kebanyakan kadang di zodiak-zodiak lain saya temuin, udah tahu dia itu nggak suka, kok ya ditonton komen tuh lucu namanya. Tapi ya loh, namanya juga netizen lah bro ya, ngerti sendiri lah. Oke, sehat ya, sehat-sehat kamu, harus jaga kesehatan kamu. Udah waktunya saat ini, detik ini kamu pikirkan diri kamu, sayangi dan cintai diri kamu. Oke Sagi, sehat lah ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Kita akan masuk ke Juni nantinya. Bye bye Sagi. Tah.